Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, apa kabar kalian hari ini atau sore ini pada saat ini rilis pas pulang kantor kali kan? Ada yang mungkin habis pulang kerja, lagi capek-capeknya, ada yang lagi ribut sama pacarnya, ada yang lagi habis makan kekenyangan, ya kan, dengerin podcast, ya siapa tahu membantu, ya nggak? Cuy, hari ini gue mau ngomong yang sesuatu yang gue nggak mau ngomongin tentang cinta atau tentang romansa, ya not per se, cuman lebih ke arah kayak ini lebih ke arah ke diri lu, ini lebih ke arah cara membawa diri lu, kayak lu judulnya itu adalah lu tuh nggak bisa ngomong negatif ke diri lo sendiri atau ke orang lain dan belum mengharapkan hidup yang positif. Kayak lo nggak bisa menanam sesuatu yang negatif, lo nggak bisa menanam buah negatif dan lo berharap untuk tumbuh menjadi pohon yang positif, ya nggak? Jadi kalian pernah dengar kan apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai sendiri gitu, dan itu tergantung kalian sendiri. Kalian mau berbagi kebaikan atau berbagi kejahatan. Gue selalu percaya kayak misalkan kalau kalian hidupnya, ini terjadi sama teman gue sendiri sih, kayak kalau hidup lu itu dikelilingi dengan katakanlah dengan narkoba, dengan berantem, ribut gitu-gitu ya. Nah, lo akan mendapatkan teman-teman yang seperti itu juga. Teman-teman yang lingkaran yang menuju narkoba, lingkaran yang menuju ribut mulu, kayak tawuran mulu gitu. Nggak sedikit teman gue yang kena bacok, nggak sedikit teman gue yang kena tusuk, yang kena narkoba. Bahkan ada teman SMA gue juga sekarang yang gue nggak tahu sih, masih, semoga dia masih ada, masih hidup. Cuman dia memang terjerat di narkoba juga dan kayak udah rehab deh, rehabilitasi. Dan gini, lo mempunyai kekuatan untuk memilih lingkaran lo. Dan apapun itu, lo berharap untuk memilih lingkaran yang paling bisa membantu lo untuk maju yang lebih hebat, lebih positif, lebih bagus gitu. Jadi kalau lo memilih lingkaran yang katakanlah lingkaran yang orang-orang ngejudge, lingkaran orang-orang yang negatif, lo nggak bisa berharap untuk yang kayak mungkin gue akan mendapatkan hal yang positif dari sini gitu. No, nggak, that's not how it works gitu loh. Yang kayak universe itu yang namanya, kayak lo punya aura tertentu gitu. Kalau lo memberikan aura yang negatif, lo akan berdekatan dengan orang-orang yang beraura negatif juga gitu, barengan gitu. Orang-orang pelit itu akan berdekatan dengan orang-orang yang sama pelitnya. Orang-orang yang royal itu akan didekatkan dengan sama-sama orang-orang yang royal. Orang-orang yang baik, yang membantu akan didekatkan dengan orang-orang yang juga mau membantu dan baik gitu loh. Lo bisa percaya atau nggak percaya ya, kayak lo buktikan aja deh dengan kehidupan lo sendiri. Lo sekarang apa yang udah lo lakukan deh, ya kan? Gue atau misalkan di kehidupan lo kayak mungkin gini, bedakan dengan orang yang bekerja keras dan orang yang tidak bekerja keras. Menurut lo lebih beruntung yang mana? Orang yang bekerja keras atau orang yang nggak bekerja keras? Kita nggak ngomongin dengan kekayaan orang tua, gue nggak ngomongin tentang warisan, no. Cuman bandingkan dengan orang yang bekerja keras sama orang yang tidak bekerja keras. Menurut lo orang yang mana yang lebih beruntung? Orang yang mana yang lebih mendapatkan kesempatan lebih banyak? Orang yang mana lebih disukai sama bos-bosnya gitu ya? Gue ngomong yang kayak ya yang mencium pantat ya. Cuman lebih ke arah kalau di dunia corporate, dunia yang dunia korporasi gitu, yang lo harus membuat bos lo happy,
Lo harus bisa membuat bos lo happy dengan kinerja lo, dengan cara lo ngomong, dengan membangga-banggakan dia. Apalagi lo dapat bos yang pengen dapat sanjungan gitu. Iya, kerjaan lo adalah kayak, "Weh bos, oh, lo hebat banget lo bos hari ini bos, gila lo." Kayak, "Gimana nih bos caranya, ajarin dong," gitu kan. Dia pengen digituin gitu loh, pengen disanjung-sanjung gitu loh. Nah, yang repot adalah kalau bosnya itu seorang leader. Nah, seorang leader itu pengen yang terbaik dari anak buahnya. Dan mereka akan jalan bareng-bareng gitu loh. Kalau lu nggak bisa yang namanya untuk bekerja keras deh ya, untuk memberikan apa yang terbaik yang lo punya ke seorang leader ini gitu ya, lo akan ditempa luar biasa gitu loh. Omongan-omongan lo itu nggak akan ngaruh. Omongan lo dengan yang kayak, "Bos, wah gans gila nih hari ini," atau "cantik banget nih hari ini," gitu, itu nggak ngaruh sama sekali karena dia datang untuk bekerja secara profesional dan lu ngomongnya secara fisikal gitu, kayak nggak kena aja. Nah, sekali lagi balik lagi deh ke yang namanya, jangan, kalau lu nanam sesuatu yang negatif, jangan harapkan lu menuai yang positif. Ini kena ke semua aspek kehidupan deh. Lo mau yang kayak lo mau milih cowok, nih gue balik lagi ke usulan percintaan nih ya. Lo menjelek-jelekan seorang cowok dan lo selalu yang namanya negatif dengan seorang cowok, yang dimana yang kayak cowok itu selingkuh, cowok itu gue nggak bisa percaya sama dia, cowok itu A, cowok itu B, dan lo berharap untuk mendapatkan cowok yang kayak yang semuanya yang positif, yang ganteng, tajir, badan six pack, pipi six pack, apa namanya, pantat six pack, gue nggak tahu deh. Semuanya lo pengen yang positif gitu loh. Cuman lo semua yang lo pikirkan adalah hal yang negatif dari yang lo pikirkan. Jadi agak bertentangan gitu loh. Bukan dalam artian lo akan kayak, "Yaudah deh coba gue percaya," tapi ntar ujung-ujungnya ternyata dia mengecewakan lo gitu kan. Itu adalah pengalaman hidup gitu loh. Lo gak akan belajar kalau lo gak jatuh gitu loh. Berharaplah untuk lo jatuh, berharaplah untuk lo gagal, karena di kegagalan itu lo bisa yang namanya belajar. Kalau lo nggak belajar, lo nggak akan maju gitu loh. Percayalah, gue adalah salah satu orang yang banyak banget gagalnya gitu loh. Gue banyak kehilangan uang dari investasi. Gue banyak yang melakukan kesalahan di kantor misalkan dulu, di kewirausahaan ini, di dunia catering ini, banyak gue melakukan kesalahan gitu loh. Cuman gue belajar dari situ. Apakah sekarang gue udah sukses? Belum, gue belum sukses. Cuman gue tahu gue sedikit lebih dekat ke arah sukses itu gitu loh. Karena gue akan selalu belajar. Karena aku akan selalu belajar. Nah, gunakan mindset ini, katakanlah untuk kehidupan lo gitu loh. Terserah kita mau ngomongin yang namanya romansa, hubungan, atau cara lo bekerja di kantor, atau apa aja deh. Lo mau taruh di mana hubungan lo dengan orang tua, relationship lo dengan pasangan, dengan adik, dengan kakak, dengan saudara, gitu ya. Jangan pernah takut dengan apa yang namanya sebuah kegagalan atau kesalahan gitu loh. Kayak gunakan itu untuk belajar gitu. Lo melakukan kesalahan, iya minta maaf. Apalagi kalau lo udah tahu kalau lo yang salah, minta maaf gitu loh. Oke, balik lagi nih ke poin yang kedua. Poin kedua itu adalah jangan pernah lo menjelekkan diri lo sendiri. Ini gue ngomongin diri lo sendiri ya. Diri lo sendiri itu adalah individu yang kompleks gitu loh. Udah ada orang yang mengenal dirinya sendiri, masih ada juga orang yang masih mencari jati dirinya sendiri. Bagi kalian anak-anak muda yang baru lulus kuliah, lulus SMA gitu ya, ini hal yang sangat kompleks. Kenapa gue bisa bilang kompleks? Karena semua yang kalian pikirkan, apa yang kalian taruh di kepala kalian, itu yang akan menjalankan hidup kalian. Kalau lo berpikir semuanya dengan sukses, dengan senang, dengan happy, lo akan mendapatkan kehidupan yang sukses, senang, dan happy. Itu sesimpel itu. Kalau lo berpikir yang namanya hidup itu susah
Jakarta itu macet jadi stres, hujan itu banjir jadi kayak gue stres juga, gue mesti ngapain ini, gue stres. Lo akan mendapatkan kehidupan yang stres dan semudah itu gitu loh. Apa kalau berpikir happy terus nanti ujung-ujungnya nggak stres gitu kan, terus kehidupan lo akan jadi gampang? No, gue nggak bilang kalau lo berpikir happy hidup lo akan happy, kalau lo berpikir uang hidup lo akan jadi uang terus gitu. No, cuman kalau mindset lo itu happy, apapun yang nanti dengan apa yang kayak challenge atau permasalahan kehidupan apapun, lo akan membawanya dengan happy, dengan senang, dengan apa ya, kayak gini deh, kayak kalian pernah dengar nggak, kalau kalian bagi yang kalian sering di rumah sakit gitu ya, dokter itu selalu bilang yang kayak pasien ini masih bisa hidup, cuman permasalahannya apakah dia mau hidup atau tidak. Dalam artian dia mempunyai keinginan untuk hidup lagi atau tidak, dia mempunyai semangat hidup atau tidak. Karena ujung-ujungnya yang bikin sakit itu adalah pikiran. Makanya di situ banyak banget yang orang bilang kalau stres itu bisa merambah kemana-mana, bisa stroke, bisa jantung lah, bisa wah kacau deh yang kompleks. Kenapa? Karena pikiran lo itu mengkomandir itu apa ya, menyuruh badan lo untuk stres gitu. Semuanya bisa lo pikirkan dengan baik kalau lo bisa yang namanya ngehack katakanlah, atau memprogram diri lo untuk bisa bilang ke seluruh badan lo kalau kita happy, mau sekacau apapun kehidupan kita happy. Tanam semua positivitas gitu loh. Kita mau kayak kita nggak punya duit kita happy, kita nggak punya kendaraan kita happy. Gimana caranya kalau kita nggak punya kendaraan? Naik MRT, naik bus, naik ojek, naik nebeng gitu loh. Apapun itu taruh semuanya, tanam semua kehappyan itu di segala masalah-masalah yang akan kalian pikir, yang akan kalian lewati gitu loh. Again, jangan pernah menjelekkan diri kalian sendiri, jangan pernah menghancurkan diri kalian sendiri, jangan pernah taruh negativitas di dalam diri kalian sendiri gitu. Kalian lagi sekolah misalkan, aduh gue nggak bisa nih ujian matematika, ya kalian nggak akan bisa ujian matematika gitu loh. Gue udah belajar luar biasa tapi tetap nggak bisa. Bukan masalah yang nggak bisa, lo belum bisa. Untuk menuju lo bisa, lo harus melewati sebuah proses belajar gitu loh. Cuman lo baru coba sekali dua kali karena itu gagal, lo kayak ngetok palu jebret, oke, gue nggak bisa di matematika gitu. Jadi kayak ya kalau lo mau bisa di matematika, belajar. Kalau emang lo nggak bisa di matematika dan lo pengen fokus ke yang lain gitu ya, dalam artian ini sekolah ya, kalau sekolah lo nggak bisa gitu loh. Kalau lo mesti lulus at least nilai lo mesti rata-rata di matematika gitu loh, untuk lo bisa lulus katakanlah gitu ya, katakanlah lo mesti dapat nilainya di 6 atau 6,5 gitu ya, lo mesti belajar untuk ngelewatin itu aja gitu loh. Cuman kalau misalkan nanti lo memilih sesuatu dalam hidup lo, untuk apa yang pengen lo kerjakan dalam seumur hidup lo, apa yang pengen lo kerjakan gitu ya, dan lo disuruh milih, kayak kalau lo nggak bisa dalam hal desain, ya udah jangan fokus ke hal yang desain gitu, fokus yang lo jago. Apa misalkan yang lo jago, kayak lo jago berenang misalkan, jadi atlet gitu loh, berenang, ikut ke Jurda, ikut PON, ikut Olimpik, Olimpik. Nah, semuanya itu lo lakukan karena lo tahu apa yang hebat dari diri lo gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena lo naruh yang namanya positivitas di kepala lo, yang dimana gue bisa melakukan ini gitu loh. Gue bisa berenang, gue akan melakukan itu. Gue bisa sepedaan, gue bisa jadi atlet. Gue jago basket, gue akan jadi atlet gitu. Atau gue jadi coach gitu loh. Karena lo taruh positivitas itu di dalam pikiran lo, dan positivitas itu dan pikiran lo itu yang akan menjalankan kehidupan lo. Kalau berpikir yang hancur, hidup lo akan hancur. Lo camkan ini baik-baik.
Kalau lo taruh yang baik, hidup lo akan baik. Dengan gimana caranya lo ngelihat kehidupan lo sendiri, gitu loh. Jangan pernah menjelekkan diri kalian sendiri. Nah, yang kedua, jangan menjelekkan apalagi orang lain. Jangan pernah lo memberikan kekuatan diri lo untuk ngejudge orang lain. Karena orang lain punya perjuangannya dia sendiri. Jangan sok-sok kalau diri lo itu, perjuangan diri lo adalah perjuangan yang paling keras, yang paling kacau, dan yang paling gokil. No, di luar sana masih banyak orang-orang yang berjuang luar biasa untuk dirinya, gitu, untuk bisa menemukan dirinya, untuk bisa seenggaknya hidup, survive, gitu. Jadi kalau lo ngelihat seseorang ya yang mungkin udah tajir gitu sekarang, atau seorang anak muda yang udah tajir gitu ya, mungkin ini ada berbagai macam skenario. Mungkin dia malah sudah menemukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Gak sedikit loh teman-teman gue waktu SMA yang dia udah jualan sepatu untuk bisa nambahin duit jajan gitu-gitu loh. Gak ada yang tahu gitu loh. Atau juga ada teman gue yang memang keluarganya tajir, tapi lo gak pernah tahu orang tuanya dulu kerjanya kayak apa gitu loh. Kerjanya kayak, wah itu luar biasa untuk yang namanya ujung-ujungnya naruh makanan di meja untuk keluarganya. Dan akhirnya dia sukses, dan akhirnya anaknya gak harus merasakan apa yang orang tuanya rasakan waktu dia sedang berjuang luar biasa, yang sampai gak bisa makan gitu-gitu. Kayak pokoknya intinya sekali lagi, jangan pernah lo membanding-bandingkan perjuangan lo dengan perjuangan orang lain, karena itu berbeda. Gue gak peduli mau lo yang lebih hebat atau dia yang lebih hebat. Lo punya perjuangan lo sendiri, dia punya perjuangannya sendiri. Lo punya gunung yang harus lo daki sendiri, dia punya gunung yang harus dia daki sendiri. Ya, gue ini jadi lebih arah ke orang yang kayak lebih mengerti kalau dunia itu nggak berputar di sekeliling lo, gitu loh. Kayak kita sebagai manusia, kalau kita nggak bisa memberikan dampak yang positif bagi sesama, kayak itu cuman buang-buang waktu doang gitu. Lo bisa sukses, lo bisa tajir, lo bisa luar biasa, cuman kalau lo nggak bisa memberikan dampak positif ke at least diri lo sendiri deh, gitu ya, itu lo buang-buang waktu gitu. Dan ini kita lebih ke arah realitanya deh. Pasti di diri kalian banyak banget deh yang paling sering ngomong yang kayak, cuy jangan deketin dia deh, jangan temenan sama dia backstabber orangnya, dia suka nusuk dari belakang, kayak tai lah orangnya lah gitu kan. Yang kayak apalagi anak-anak baru, misalkan lo baru masuk kantor, katakanlah ya, lo baru masuk kantor di Gatot Subroto misalkan, lo baru masuk kantor hari pertama, pasti banyak yang kayak, oh hai ini gua, sampai kayak seminggu kemudian kayak grup baru lo ini itu yang kayak, oh kita nggak temenan sama dia, soalnya dia nggak bisa, dia nggak asik, nggak bisa diajak ini gitu loh. Dan lo karena senatural manusia gitu ya, maksud gue kayak human nature itu, lo akan yang kayak mengiyakan karena lo udah di suatu yang baru, dan lo mempunyai grup teman kantor yang baru, dan grup teman kantor lo ini bilang kalau si individu A ini itu nggak ditemenin karena dia nggak asik. Dan secara human nature lo biasanya itu akan mengiyakan itu karena lo nggak mau kehilangan grup kantor lo yang baru ini. Karena biasanya kalau lo kayak nggak tetap gue temenin, lo akan kehilangan grup kantor lo ini gitu loh. Jadi kita sebagai manusia juga ya pengen dapat teman atau kayak diapresiasi, atau yang kayak ya lo teman gue lo gitu loh. Itu manusia pengen memang suka digituin gitu. Cuman menurut gue, please, kalau memang orang-orang itu bilang kalau orang ini nggak asik, ajak ngomong orang ini gitu. Kalau memang beneran lo ke dia dan dia beneran gak asik, atau dia tai, atau dia backstabber gitu-gitu, ya lo tahu dengan diri lo sendiri, lo tahu dengan
lo tahu karena lo sudah berusaha untuk membuka lembaran pertemanan baru sama dia. Kalau memang dia orang yang nggak asik, katakanlah yang kayak dia minjem duit nggak dibalikin gitu kan, jalan bareng makan, dia pinjem duit lo dong, cuman nggak pernah yang namanya bayar gitu ya. Jadi kan lo tahu dengan diri lo sendiri gitu loh. Jadi lo ngejudge itu, ngejudge dari diri lo sendiri, bukan dari opini orang lain yang lo kayak digiring opininya kalau dia tuh nggak asik gitu loh. Dan ini terjadi sama gue waktu gue di gereja. Gue ikut. Kalau di Katolik itu ada yang namanya kayak orang muda Katolik, itu kumpulan anak-anak muda di bawah 35 tahun dan belum menikah gitu ya. Di bawah 17 sampai 30 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah segitu. 17 sampai 35 tapi belum menikah. Nah, itu terkumpul dalam sebuah organisasi di bawah naungan gereja yang namanya Orang Muda Katolik. Nah, gue di gereja ini udah lama sebenarnya dari kecil gitu kan. Tapi pada saat gue umur 22 23 itu kan gue kerja di Afrika kan. Gue balik-balik di umur gue yang ke-27 kalau gak salah. Ya, ke umur 27. Begitu gue masuk, ada banyak wajah baru. Ada juga wajah-wajah lama, teman-teman kecil gue. Cuman juga banyak wajah baru gitu. Nah, wajah-wajah baru ini itu kayak begitu gue datang yang kayak si A itu orangnya ini banget, deket banget sama pastor gitu. Maksud gue yang kayak pengen banget dianggap anaknya gitu loh, apa gimana, kayak orang anak kesayangannya gitu loh. Jadi kayak dia sore-sore selalu makan bareng di atas, baik-baikin, kayak pengen banget dianggap gitu-gitu. Terus gue bilang yang kayak oke, terus intinya apa gitu. Maksud gue intinya dia anak-anak ini nggak pengen kayak gue juga temenan sama si yang anak yang ini yang dekat sama pastor ini gitu loh. Cuma kayak lo emang masalahnya di mana gitu loh. Maksud gue, kalau masalahnya lo pengen deket sama pastor juga, ya lakukan apa yang dia lakukan gitu loh. Dan semudah itu. Kalau lo nggak mau deket sama pastor, ya biarkan dia mau deket sama pastor dong. Ya terserah dia lah gitu loh. Dan ujung-ujungnya kayak setelah gue ngobrol-ngobrol, karena kita juga satu organisasi, dia juga bagian dari OMK ini, Orang Muda Katolik ini. Terus yang kayak sering ngobrol dan anaknya pun pintar gitu loh. Maksud gue, anaknya bisa diajak argumen, anaknya bisa diajak berorganisasi dengan baik gitu loh. Untuk hal yang kayak dia dekat sama pastor, ya karena emang dia pengen dekat sama pastor, makanya dia melakukan hal-hal itu. Nah, kalau kalian yang pengen dekat sama pastor, ya lakukan hal-hal yang dia lakukan gitu loh. Makan bareng, ngobrol bareng, tanya-tanya, kayak gitu kan lo mendekatkan diri dengan seseorang kan. Jadi kayak gimana ya, kalau misalkan begitu gue disamperin dan ternyata orangnya yang bener-bener yang nggak asik, dalam artian kayak egois gitu-gitu ya, yang kayak ya udah gue menjauh. Dan gue salah satu tipe orang yang kayak gue benar-benar memilih lingkaran gue gitu. Ini lingkaran inner circle ya, lingkaran dalam gue banget gitu loh. Gue nggak membiarkan orang-orang yang negatif ada di lingkaran ini gitu loh. Gue hanya membiarkan orang-orang yang sebuah kelompok pertemanan yang saling ngebantu satu sama lain. Kalau ada yang satu lagi kacau, kita semua datang untuk membantu. Bukan dalam hal material aja, cuman lebih ke arah support. Lo lagi bikin usaha, kita datengin bareng-bareng, kita support luar biasa bareng-bareng. Dan itu memang yang gue pilih gitu loh, bukan secara nggak sengaja, itu dengan secara sengaja gue pilih gitu. Again, balik lagi nih, kalau ada temen lo yang ngejudge orang dan lo pengen yang kayak ngelihat dia kayak apa, please lihat dulu dia kayak apa. Kalau dia emang sesuai dengan apa yang diomongin, lo tahu dengan dengan cara lo sendiri. Kalau dia nggak sesuai, ya lo tahu apa yang lo lakukan gitu loh. Ya, sekali lagi, ini sebelum gue sudahi podcast ini ya, jangan pernah menghancurkan diri lo sendiri. Jangan pernah naruh
pikiran negatif dan berharap lu akan mendapatkan hal yang positif. Gitu ya. Pikiran lu itu yang menjalankan hidup lu. So pakai itu kepala baik-baik. Ya. Kepala itu yang di atas badan lu itulah hal yang sangat krusial. Kalau lu nge-decide untuk membenci orang, hidup lo akan dipenuhi dengan kebencian. Ya kan? Kalau lo naruh semua yang negatif di kepala lo, hidup lo akan penuh dengan negatif. Lo bisa taruh ini di semua kehidupan lo. Gitu. Kalau lo di kantor dan lo udah tipe-tipe salah satu orang yang kayak dia mah cantik, orangnya gampang jadinya, orang-orang pada suka sama dia gara-gara cantik doang, skillnya emang kagak ada. No, stop jadi orang seperti itu gitu loh. Stop. Kalau lo pengen hal-hal yang orang yang kayak yang lo bilang cantik itu dapatkan, ya lakukan itu dengan skill bekerja lo gitu loh. Gue bisa bilang gini, atraksi secara fisikal dalam artian orang yang ganteng atau yang cantik memang itu akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. At least ada bantuan sedikit gitu ya. Cuman bisa gue bilang sedikit. Cuman ujung-ujungnya kalau lo cantik atau ganteng tapi lo benga, ya, tapi lo dogol dan lo nggak bisa kerja, itu lo nggak akan kemana-mana. Lo nggak akan jauh gitu loh. Mungkin awal-awalnya orang yang kayak, oh iya oke, lo gue kasih kesempatan. Cuman begitu dikasih kesempatan hancur, ya udah buyar, ambiar. Gitu. Jadi kalau lo pengen sesuatu, ya cari atau belajar skill set yang harus lo punya untuk bisa mendapatkan itu gitu loh. Dan itu gue ngomongnya secara simple. Dan memang harus bikin hidup itu sesimpel mungkin, karena ini hidup terlalu kompleks juga kalau lo mau bikin tambah kompleks gitu loh. Ya, sebelum gue selesaikan podcast ini, gue mau ulangin sekali lagi, itu adalah intinya lo gak bisa menanam hal yang negatif tapi berharap mendapatkan buah yang positif. Itu semuanya akan kayak gitu. So, mulai dari sekarang, bagi kalian yang masih negatif, coba rubah semuanya ke hal yang positif. Kayak apa sih hal yang positif? Hal yang bisa membuat kalian happy, hal yang bisa berdampak positif bagi orang lain. Itu adalah bibit yang positif. Kalau kalian bisa membantu orang lain, itu positif. Kalau kalian bisa membantu diri kalian sendiri, itu positif. Mulai tanam itu mulai dari sekarang. Pada saat nantinya, pada saat lo menuai itu bisa dalam artian yang kayak lo mendapatkan naik jabatan, atau lo mendapatkan pasangan yang lo damba-dambakan, atau lo menikah, atau lo mendapatkan hubungan yang baik dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara gitu ya. Itu pas lo menuai dan lo akhirnya bangga sama diri lo sendiri, pada waktu itu lo menanam bibit yang positif. Sampai situ aja episode kali ini, gengs. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang siapa tahu memerlukan ini, yang siapa tahu perlu obrolan seperti ini, yang dimana dirinya lagi negatif kacau, lagi ngancur-ngancurin orang mulu kerjaannya. Siapa tahu dengan mendengarkan ini, ya seenggaknya mindsetnya sudah berbeda. Mindsetnya sudah menuju ke yang positif. Sudah mulai ngeliat dan berusaha untuk menanam bibit-bibit positif di kepala kalian. I'll see you around. Peace.